Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan videonya, jangan lupa untuk viralkan hashtag Terima kasih Jokowi. Kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's go. Hasto kepanasan dengar Jokowi akan jadi ketua Watimpres. Wow, Dewan Pertimbangan Presiden. Coba kita Ketua Umum Projo Budi Ari mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo kemungkinan besar ketika setelah menyelesaikan masa jabatan, beliau akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Prabowo menjadi bagian dari Watimpres. Wow. Apa itu Watimpres? Dewan Pertimbangan Presiden. Beberapa saat setelah pernyataan itu muncul pernyataan negatif dari Hasto. Anda kenal Hasto? Saya kenal. Enggak kenal. Siapa tuh Hasto? Sopo iku Hasto, Pak? Dan Hasto mengatakan bahwasanya Joko Widodo tidak layak menjadi anggota Watimpres karena orang yang cocok dan kriteria yang cocok untuk menjadi anggota Watimpres hanyalah orang yang memikirkan kemajuan bangsa ini, bukan kemajuan keluarganya. Aduh, masih dalam rupanya sakit hati. Kenapa kok sakit hati ketua umum kalian gak diajak? Panas dia, Pak. Gampang itu, ajukan aja surat permohonan. Iya kan, surat permohonan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Jakarta 25 September 2024. Dengan ini kami mengajukan ketua umum kami agar bisa diterima menjadi anggota Watimpres. Besar harapan kami ketua umum kami diterima bekerja di lembaga yang Bapak pimpin. Demikian surat ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wah, sebuah berita yang sangat positif. Saya kira jika Pak Jokowi dengan segala pengaruh yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat, dengan begitu antusias dan kecintaan masyarakat kepada sosok Jokowi ini, sayang sekali kalau beliau selesai masa jabatan sebagai presiden langsung pulang menjadi rakyat sipil biasa saja, teman-teman, dan pulang tanpa melakukan hal apapun untuk negeri. Kita masih membutuhkan Jokowi untuk negeri ini. Sekalipun beliau sudah tidak menjadi presiden, setidaknya ya ide-ide beliau dalam berpolitik, ide-ide beliau dalam membangun untuk kemajuan negeri ini harus terus-menerus kita manfaatkan, teman-teman ya. Dengan apa? Dengan hal yang luar biasa jika Pak Jokowi itu dilantik dan menjadi ketua Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu pasti akan memberikan, itu seperti kalau misalnya di zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu, teman-teman kalian kalau nonton film-film kerajaan-kerajaan, di situ ada raja dan kemudian begitu banyak penasehat-penasehat raja yang akan memberikan nasihat, memberikan masukan kepada raja. Tentu saja keputusan ada di tangan raja, akan tapi kebijakan-kebijakan daripada penasehat ini ya akan menjadi salah satu faktor utama untuk membuat presiden kita mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi dengan mendengarkan banyak saran dari para penasehat. Demikianlah mungkin gambaran dari Watimpres. Ya, ada Dewan Pertimbangan Presiden yang mungkin saja akan menjadi penasehat dan memberikan saran, memberikan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo untuk terus melakukan langkah-langkah yang terbaik. Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini langkah-langkahnya sudah terbaca dan kita berharap dengan Pak Jokowi ada sebagai ketua Watimpres, itu Pak Prabowo juga bisa memiliki jalur-jalur atau strategi yang tidak terbaca oleh musuh, yang dimana itu tiba-tiba saja seperti yang kita lihat kepemimpinan Pak Jokowi langsung hilirisasi, langsung lawan WTO, lawan negara-negara besar Eropa yang mereka mencoba untuk mendikte kita, tapi Pak Jokowi melawan dengan habis-habisan. Saya berharap ini negara akan tetap menjadi lebih baik lagi kalau ada Dewan Pertimbangan, apalagi ketuanya Pak Joko Widodo. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat setuju. Tulis dan dukung Jokowi menjadi ketua Watimpres. Tulis di kolom komentar, teman-teman. Hashtag dan viralkan lagi ini.
Luar biasa Sosok itu. Hasan Nasbi bongkar dosa dan kebusukan Mahfud MD selama menjabat. Bermuka dua tapi tidak tahu malu. Kamu wajib tahu, Hasan Nasbi adalah seorang konsultan politik Indonesia dua. yang menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak tahun 2024. Hasan Nasbi membongkar kebusukan dan dosa Mahfud MD selaku mantan Menko Polhukam dan Cawapres 2024. Ia bahkan berani mengatakan jika Mahfud MD sok suci. Seperti yang kita tahu, Mahfud MD menyebutkan pelemahan KPK dimulai terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal. Dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Kasihan Mahfud MD setelah gagal jadi wapres dipecat menteri kok jadi tukang gosip. Tolong bawa gelandangan politik ini ke dokter jiwa, kayaknya stres. Dunia masa admin rakyat ini juga begini ya. besar Nggak boleh kayak gitu ya. ditangani oleh satu keluarga. Rakyat nggak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya Rakyat lagi. bekerja sebagai seniman, tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Oleh Kita sebagai masyarakat Kasih paham hanya Pak, bisa coba. menilai Nah, orang-orang yang ada di pemerintahan. ayo tunggu teman-teman ya. Tunggu teman-teman. Kita kutip dulu perkataan Pak Mahfud ini. mendukung siapa-siapa. Saya bekerja sebagai seniman, tapi Tunggu ditangani ini. oleh satu keluarga. Rakyat nggak tahan ya ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu oleh keluarga. Rakyat Kemudian nggak tahan lagi, katanya rakyat nggak tahan lagi. turun semua. Tadi saya ketemu Turun semua. Coba. Saya mau tanya kepada kalian semua. Apa kalian semua nggak tahan lagi dengan Pak Jokowi dan kalian semua turun ke jalan? Tulis kolom komentar ya. Bukannya kebaliknya, sebaliknya rakyat nggak tahan lagi dengan sikap Pak Mahfud yang seperti ini. Rakyat banyak yang kecewa kepada Pak Mahfud, bukan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Malahan rakyat nggak tahan lagi kepada Pak Mahfud. Bahkan rakyat banyak turun ke kolom komentar untuk memberikan komentar-komentar negatif bahkan kepada Pak Mahfud. Coba kita saksikan komentar-komentarnya. Bagaimana rakyat yang sebenarnya sudah nggak tahan dengan Pak Mahfud. Nah, rakyat banyak kecewa sangat kepada Pak Mahfud MD. Mahfud MD sudah tamat. Pak Mahfud jadi kelihatan watak aslinya. Mahfud menyampaikan pendapatnya adalah hak sebagai warga negara. Betul. Tak ada yang salah, justru masyarakat mendapat pencerahan. Pencerahan apa? Kok Mahfud MD jadi begini ya? Pencerahan apa? Heran Pak Mahfud MD kok deras. Pencerahan apa? Coba tolong. Ada motif pencerahan apa? Dia mengatakan bahwa rakyat besar ini dikangkangi oleh satu keluarga Pak Jokowi dan rakyat katanya sudah tidak tahan lagi dan turun semua ke jalan. Itu bukan pencerahan, itu fitnah. Kami nggak turun ke jalan. Nggak semua rakyat yang turun ke jalan, hanya sebagian kecil kelompok yang membenci Pak Jokowi yang turun ke jalan. Rakyat mana yang Pak Mahfud? Ya, rakyat yang mana ya Pak Mahfud? Nah, kalian berbaca ini. Mahfud ganti nih Amin Rais. Pak Mahfud tolong berubahlah. Kembali ke sedia kala, punya jiwa yang nasional dan jujur baik seperti dulu. Kangen Pak Mahfud yang dulu. Mahfud kok ngunu saiki, yang milih rakyat bukan ditunjuk. Sakit Prof yang memang sakit cuma 16%. Sekarang jadi apa Pak Mahfud? Pak Mahfud, kalian lihat 90% semua komentar yang ada kalian baca ini semuanya itu ya kecewa dengan kelakuan Pak Mahfud yang sekarang ini. Nah, jadi siapa yang sebenarnya Pak Mahfud maksud rakyat sudah tidak tahan. Sebenarnya rakyat sudah tidak tahan dengan kelakuan Pak Mahfud hari ini. Ya, bagaimana dengan kalian semua? Tulis kolom komentar, teman-teman. Profesor Dr. Mahfud MD salah satu rakyat bersuara, ini Pak Simon John, semakin tidak menarik. Ia melontarkan kritik-kritik tajam yang diarahkan secara langsung kepada rezim pemerintahan Jokowi. Apa yang dia katakan sebetulnya dipertanyakan, apakah itu lahir dari sebuah panggilan kecendekiawanan, ataukah kita boleh mengatakan Mahfud MD adalah orang yang sedang sakit hati. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang dari pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial. Sampai dari hal akademis ya, dari orang-orang akademis itu menyatakan bahwa matinya kepakaran seorang profesor. Nah, ya semoga video-video yang kita bahas hari ini itu benar-benar menarik teman-teman ya.
Ya, karena kita melihat bahwa pembenci-pembenci Pak Jokowi hari ini seperti Pak Hasto, Pak Mahfud MD yang sakit hati mati-matian kepada Pak Jokowi hari ini, itu benar-benar semakin kepenasan, semakin sakit hati. Makanya mereka semakin harus makin gak jelas dalam mengomentari Pak Presiden Jokowi. Ya, karena apa? Karena akan dilantik sebagai Ketua Watim Pres. Kalau saya sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat setuju. Kalian setuju nggak teman-teman? Tulis di kolom komentar, saya setuju Jokowi jadi Ketua Watim Pres. Ya, karena itu adalah hal positif untuk kita semua 80% rakyat Indonesia, tapi musibah bagi mereka yang hari ini menginginkan Pak Jokowi dihukum setelah masa jabatannya, digantunglah mereka katakan mereka mau mengadili Jokowi, menjarahkan dia bersama dengan keluarganya, ya. Mereka ini akan semakin sakit hati dan hancur hatinya ketika Pak Jokowi diberikan status sebagai Ketua Watim Pres, ya. Oke teman-teman ya semuanya ya. Semoga kalian semua semakin hari semakin tercerahkan ya. Semakin teredukasi dengan videonya. Semoga kalian semua bisa semakin hari semakin bisa melihat mana yang patut untuk kalian dukung, mana yang patut untuk kalian tidak dukung teman-teman ya. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless you. Bye guys.